Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu penopang kunci suksesnya dalam mendidik anak adalah keluarga yang harmonis. Suasana keluarga yang membuat aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Aman buat istri. Aman juga untuk suami. Aman juga untuk anak. Ada sebagian keluarga yang suaminya merasa nggak nyaman kalau di rumah karena istrinya yang sangat cerewet, berusaha ngatur istri, berusaha mengatur suami. Maka suami ini berusaha mencari cara untuk terus menunda kepulangannya. Meeting dengan ketua, meeting dengan atasannya, ngopi dengan temannya, ada terus alasan untuk menunda pulang. Karena terbayang di matanya, di rumah dia nggak merasakan ketentraman, nyaman. Istri pun juga demikian. Ada yang keluarga istri itu merasa tersiksa kalau suami di rumah. Kalau suaminya pergi atau kerja di luar kota, dia malah alhamdulillah. Lama-lama di luar kota, dia malah senang. Karena kalau suami di rumah, dia merasa nggak nyaman. Ada banyak tuntutan, banyak bentakan, banyak kritikan, banyak marah, banyak makian. Nggak nyaman buat si istri. Ada keluarga itu, anaknya nggak merasa nyaman. Anaknya nggak merasa nyaman. Selalu mendapatkan kritikan, makian, omelan dari ayahnya atau dari ibunya. Anak ini nggak pengen di rumah lama-lama, pengennya di luar. Pulang hanya waktu makan. Waktu makan. Dan pengen cepat keluar. Suasana rumah yang tidak mencerminkan keharmonisan. Impian dulu ketika dia mau membangun rumah tangga seperti surga, baiti jannati, rumahku, surgaku. Surga untuk semua. Surga untuk suami,
surga untuk istri, surga untuk anak. Maknanya bukan fisiknya, bukan bangunannya yang mewah, yang wah, perabotnya yang wah, tapi adalah suasananya yang menenangkan, meneduhkan, menenteramkan bagi semua anggota keluarga. Inilah baiti jannati. Walaupun bangunan sederhana, hanya ngontrak, perabotnya ala kadarnya, akan tetapi nyaman untuk suami, nyaman untuk istri, nyaman untuk anak. Rumah itu jadi kerinduan bagi semuanya. Istri merindukan suaminya ketika lama dia enggak pulang. Suami pun ketika dia rumah, dia pengen cepat pulang. Walaupun nginep di luar kota di hotel yang mewah, bintang 5, enggak senyaman ketika di rumah. Walaupun rumah sederhana. Anak pun seperti itu, merasa nyaman ketika di rumah. Ala kulli hal, inilah rumah yang suasana surga, yang menenteramkan, menenangkan untuk semua anggota keluarga. Inilah rumah yang akan membuat anak-anak itu terdidik dengan baik, nyaman bersama ayah dan ibunya. Tapi bagaimana membangun rumah tangga seperti ini? Rumah tangga seperti ini hanya bisa diciptakan oleh anggota keluarga yang penuh dengan akhlak, adab. Suami yang berakhlak mulia, istri yang berakhlak mulia, anak akan terdidik dengan akhlak ayah dan ibunya yang berakhlak mulia. Bahkan inilah standarnya seorang laki-laki. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluargaku. Lihat standar kita para jamaah sekalian. Standarnya seorang laki-laki itu dikatakan baik, bukan kesaksian teman yang sering ditraktir. Maka dia katakan dia baik, fulan baik. Karena banyak suami itu baik kepada temannya, suka traktir makan, tapi sama istri dan anaknya pelit. Gak pernah istri dan anaknya diajak makan. Sama temennya royal dia. Masya Allah. Sering makan bersama temennya. Tapi anak istrinya gak pernah. Jarang diajak makan di luar. Kesaksian yang terbaik, kesaksian yang sebenarnya adalah orang yang menyaksikan 24 jam karakter kita. Siapakah itu? Istri kita, anak kita. Kalau istri dan anak kita mengatakan, ayahku adalah ayah yang baik, suamiku suami yang baik, yang tanggung jawab, penuh cinta, dia tanggung jawab, dia mengayomi, melindungi, dia pekerja keras untuk keluarganya. Maka ini adalah laki-laki yang baik. Karena Rasulullah mengatakan kesaksian yang terbesar adalah keluarganya. Kalau anak ini mengatakan ayahku ayah yang baik, yang peduli dengan anaknya, yang selalu ada waktu untuk anak, ada perhatian besar untuk anaknya. Anaknya merasakan begitu ayahku sangat menghargaiku. Ini kesaksian anak. Kesaksian anak, kesaksian istri adalah kesaksian yang terbesar di hadapan Allah nanti. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan kita mencari kesaksian di luar. Percuma kita membranding diri dengan teman-teman yang hebat,
Teman-teman suami mengatakan baik. Kalau istri kita mengatakan enggak baik. Karena dia suka caci maki, kasar, pelit, pemalas. Masya Allah. Sumber masalahnya. Istrinya selalu merasakan penderitaan ketika suaminya ada di rumah. Anaknya merasakan enggak nyaman ketika ayahnya di rumah. Penuh dengan ketakutan. Apa artinya ini? Gak ada artinya. Maka kesaksian terbesar itu adalah istri dan anak kita. Hendaknya kita selalu berusaha menampilkan seperti yang disabdakan Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Gak sempurna iman kalian hingga kalian suka memperlakukan, suka kebaikan itu untuk saudaranya sebagaimana engkau mendapatkan kebaikan itu. Sebagaimana kita ingin anak dan istri kita itu ramah, tersenyum kepada kita, maka tersenyumlah, ramahlah kepada istri dan anak kita. Sebagaimana kita ingin kalau kita bicara didengarkan, maka dengarkanlah saat mereka bicara. Sebagaimana kita ingin dimaafkan kekurangan dan kesalahan kita, maafkanlah kekurangan dan kesalahannya. Sebagaimana kita ingin mereka mematuhi kita, maka tolonglah istri dan anak itu bagaimana mudah mentaati kita. Bagaimana mereka mudah mentaati kita. Jangan kita hanya menuntut agar mereka itu taat. Aku suamimu, aku ayahmu, kamu harus taat kepada aku. Tapi perangai kita kasar, perangai kita enggak tanggung jawab. Perangai kita pemalas, perangai kita bakhil. Berat buat anak, berat buat istri untuk mematuhi. Akan tapi ketika kita menampilkan akhlak yang baik, kita tanggung jawab. Kita pekerja keras, rajin. Kita pun dermawan, tidak bakhil. Kita pun ada waktu perhatian kepada keluarga. Mudah bagi anak. Mudah bagi istri untuk mematuhinya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ini semuanya adalah semakin sempurna iman kita, tandanya adalah akhlak kita. Semakin baik akhlak kita, semakin harmonis rumah tangga kita. Kalau anak dan istri tidak merasakan kebaikan akhlak kita, bohong. Semua bohong. Itu hanya tipuan. Orang luar banyak tertipu. Tetangga banyak tertipu. Teman banyak tertipu dengan akhlak kita. Kesaksian yang terbesar adalah istri dan anak kita. Mereka yang selayaknya merasakan yang pertama kali kebaikan akhlak kita. Keramahan kita. Kedermawanan kita. Perhatian kita. Mereka lah jadi saksi di hadapan Allah nanti tentang kebaikan kita. Oleh karena itu hendaknya kita perhatian. Ketika kita ingin sukses mendidik anak, maka perhatikanlah rumah tangga kita. Ketika harmonis, maka mudah bagi anak untuk dididik, tumbuh kembang dengan maksimal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Rumah tangga yang selalu bertengkar, yang ditampakkan oleh di depan anak-anak. Anak selalu mendengar pertengkaran ayah dan ibunya. Anak selalu melihat pertengkaran ayah dan ibunya setiap hari. Ada teriakan, ada suara keras, ada bentakan, ada makian.
anak ini terganggu perkembangan kejiwaannya. Kalau itu pemandangan hari demi hari, anak ini kan makin besar, dia merasa malu dengan tetangga, malu dengan temannya. Semakin hari semakin malu. Ketika ayah dan ibunya sampai dia usia dewasa masih belum selesai egois pribadinya masing-masing. Ayahnya egois, ibunya egois, mempertahankan siapa yang menang, siapa yang kalah. Mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan mencari kebaikan bersama. Dua insan yang selalu mencari kemenangan, bukan mencari ketentraman, maka akan selalu berakhir dengan perang di antara keluarga. Korbannya anak-anak. Ketika anak itu lemah mentalnya, mendengar suara teriakan, mendengar suara bentakan, jadi ciut, jadi penakut. Ciut, penakut, dan akhirnya dia sering mendengarkan suara teriakan, dia jadi penakut. Tapi kalau anak kita, anak yang mentalnya kuat, hari-hari mendengar suara teriakan, bentakan, dia sudah kebal. Seperti latihan tiap hari. Dilatih telinganya, dilatih mentalnya, semakin kuat. Maka dia anak ini bebal dengan bentakan. Dibentak dengan suara berapapun udah biasa dengar. Dengan ayah, dengan ibunya. Maka di sekolah gurunya bingung. Ini anak gak ada yang ditakuti. Karena udah tiap hari mendengar bentakan. Gak ada yang ditakuti. Sehingga mentalnya kuat. Apa yang terjadi? Dia melawan. Semakin besar melawan, meniru gaya ayah dan ibunya ketika bertengkar. Ketika ayahnya kalau marah dia banting piring, dia akan banting piring. Ketika ibunya kalau marah banting pintu, dia akan banting pintu. Ketika ayah ibunya kalau marah dia maki-maki, dia akan maki-maki. Ayah ibunya ketika anak ini marah sama ayah dan ibunya dan dia akhirnya maki-maki. Ayah dan ibunya dimaki sama anaknya, baru dia terbelalak siapa yang ngajarin anak ini. Gak terasa kita, ayah ibunya, secara tidak sadar telah memberikan tontonan harian berupa pertengkaran sengit. Dan itu tidak bagus untuk anak kita. Oleh karena itu, hendaknya tahanlah kemarahan. Di hadapan anak, tahanlah kemarahan kita, emosi kita. Kalahkan ego kita. Bukan saatnya lagi kita cari menang, cari siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang salah. Tidak, akan tapi hendaknya mawas diri. Sudah punya anak, selayaknya egosentrisnya sudah selesai. Selayaknya egoisme sudah selesai. Dia harus berpikir kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk anaknya, kebaikan untuk semuanya. Bukan kepuasan nafsu pribadinya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita masih berpikir kepuasan nafsu amarah kita, maka itulah yang bicara adalah setan. Keluarga kita dikuasai oleh setan, dikendalikan oleh setan, akan terus marah dan bertengkar tiap hari. Tapi ketika kita mengendalikan amarah, sebagaimana kata Rasulullah, wa idza ghadibta faskut, kalau engkau marah diamlah. Kalau marah diam. Merubah posisi. Berdiri dalam kondisi marah, duduk. Duduk masih marah, baring. Diam. Ada waktunya menyelesaikan sendiri dengan berdua. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita perlu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di majelis taklim. Jangan hanya kita mengoleksi ilmu, jangan hanya menjadi wawasan saja.
Akan tapi ilmu itu harus merubah karakter kita. Ilmu itu harus kita pelajari, kita cari untuk merubah sifat watak kita, merubah akhlak kita. Dan yang paling pertama merasakan perubahan itu adalah mestinya adalah anak dan istri kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, menjadikan keluarga kita keluarga suasana surga yang aman dan nyaman untuk semua anggota keluarga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.